Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Saya di sini bersama pimpinan saya, Kepala SMP Negeri 1 Atap 2 Jenamas, Ibu Nurmiati SHG. Pada kesempatan kali ini saya akan belajar bersama beliau tentang bagaimana menganalisis kasus-kasus yang dilema etika, serta bagaimana cara dalam mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan yang tentunya berpihak pada murid. Baiklah, langsung saja mari kita saksikan sesi wawancara kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah luar biasa. Terima kasih banyak Ibu. Ibu sudah bersedia meluangkan waktunya untuk saya. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan wawancara kepada Ibu tentang bagaimana sih menganalisis kasus-kasus yang dilema etika yang ada di sekolah ini dengan pengambilan putusan berbasis nilai kebajikan. Baik Ibu, langsung saja ke pertanyaannya. Bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kedudukan moral? Di sini saya mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah. Pertama, melihat peraturan sekolah dan juga kebutuhan siswa. Jadi ada satu contoh kasus yang dikatakan misalkan seperti ini. Ada siswa yang terlambat datang ke sekolah, tetapi niatnya untuk sekolah itu tinggi, jadi dia tetap masuk sekolah. Mungkin itu jawaban yang cara saya untuk mengidentifikasi masalah yang ada di sekolah. Ya, benar sekali Bu ya. Oke Bu, untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Biasanya kalau saya ingin mengambil suatu keputusan, saya tidak langsung mengambil keputusan itu hanya sendiri. Jadi melalui rapat koordinasi dengan pihak sekolah untuk pengambilan suatu keputusan yang mana keputusan itu nanti tidak memberatkan ke semua pihak. Jadi untuk pengambilan keputusan itu harus sesuai dengan apa yang termasuk di dalam rapat tersebut, lalu dikeluarkan untuk hasilnya yang memuaskan. Jadi dalam mengambil keputusan itu harus dilakukan secara bersama-sama Bu ya, dengan warga sekolah. Oke, baik Ibu. Pertanyaan yang berikutnya, yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Jadi langkah-langkah atau prosedur yang saya ambil atau lakukan untuk selama ini, pertama mengumpulkan informasi yang terkait, terus lebih adanya mengidentifikasi masalah nilai-nilai, dan juga mempertimbangkan dampak yang diambil untuk suatu keputusan yang mana pengambilan keputusan itu tidak memberatkan tadi kepada sesuatu kelompok yang menghasilkan tidak baik. Luar biasa Ibu, benar sekali. Jadi langkah-langkahnya yaitu Ibu mengidentifikasi Bu ya. Iya. Terima kasih Bu. Yang berikutnya Ibu, yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi di dalam pengambilan suatu keputusan ini saya berkomunikasi dulu dengan semua pihak secara jelas. Terus ada transparansi. Yang ketiga, mungkin melibatkan beberapa pihak dalam mengambil suatu proses pengambilan suatu keputusan yang akhirnya tidak merugikan salah satu pihak. Jadi dalam pengambilan keputusan verifikasi dulu Bu ya. Baik Ibu, yang berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi yang pertama itu adanya intimidasi dari luar atau dikatakan dengan tekanan dari luar. Yang keduanya mungkin ketidakpastian suatu permasalahan.
Dan yang ketiga, sulit mengambil suatu keputusan kalau tidak efektif untuk pengambilan suatu keputusan. Jadi itu tantangannya Bu ya. Ya Bu, pertanyaan yang keenam, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara ya atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dalam etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, baik bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Memang ada jadwal dalam penyelesaian tugas itu, tapi untuk sekarang dan kemarin itu memang di dalam penyelesaian masalah saya tidak maksudnya kami tidak menyelesaikan masalah itu dengan cara bertunda-tunda, tetapi dengan cara secepat mungkin menyelesaikan suatu permasalahan itu secara optimal. Ya, jadi masalah itu diselesaikan cepatnya gitu Bu ya, tidak harus mengganggu-ganggunya. Oke Bu, berikutnya Bu ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Memang ada dukungan dan juga keterlibatan seluruh warga sekolah, yang mana di dalam pengambilan suatu keputusan itu ada sangkut pautnya dengan warga sekolah. Jadi saya tidak mengambil suatu keputusan untuk saya sendiri. Ya. Jadi dalam mengambil keputusan itu dilakukan secara bersama-sama Bu ya, gitu ya. Ya. Oke Bu, satu lagi Bu, soal yang terakhir. Ya. Pertanyaan terakhir buat saya Bu lah. Ya. Jadi dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan di rumah etika? Pembelajaran yang saya dapat yaitu di sini keterbukaan dan juga komunikasi di dalam pengambilan suatu proses keputusan. Luar biasa Bu ya. Jadi Ibu dapat mengambil pelajaran secara baik, agar komunikasi yang baik Bu ya. Oke, terima kasih Ibu. Sekali lagi Ibu saya ucapkan terima kasih karena Ibu sudah bersedia menemani saya di sini. Mungkin ada kata atau salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video yang kedua ini saya akan melakukan wawancara dengan kepala sekolah SD Negeri Patampang, yaitu Bapak Budi Hartono SPD. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai tentang bagaimana sih menganalisis kasus dilema etika yang ada di sekolah beliau. Selanjutnya mari kita saksikan bersama. Selamat pagi. Pagi Pak Budi. Ya, gimana kabarnya Pak? Baik, sangat baik dan alhamdulillah sehat-sehat saja Pak. Alhamdulillah luar biasa. Ya. Gini Pak, jadi pertanyaan saya di sini ingin mewawancari Bapak untuk belajar banyak dengan Bapak bagaimana sih analisis kasus-kasus yang ada di sekolah ini, ya, terutama kasus dilema etika. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan Pak. Langsung mulai Pak ya. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Jadi yang pertama, pertanyaan pertama ini Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kebutuhan moral? Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya terkait dengan pengambilan keputusan dan juga hal-hal yang menjadi sebuah masalah di sekolah. Begitu Pak, kurang lebih ya saat ini di sekolah kita sendiri Pak. Di sini saya biasanya dalam mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan kasus-kasus dilema, begitu Pak ya. Dilema antara dilema etika dan juga kebutuhan moral, begitu Pak.
tentunya akan saya lakukan melalui investigasi dulu. Itu akan saya investigasikan dulu melalui ini Pak, di sekolah kita kan yang kita libatkan ya juga termasuk rekan-rekan sejawat, guru-guru yang ada. Akan saya ajak berkomunikasi mereka ketika ada sesuatu permasalahan yang tentu Pak, kasus ataupun masalah yang harus kita putuskan dalam hal ini, maka saya sebelum mengambil tindak lanjut berikutnya atau sebuah keputusan nantinya, tentu yang menjadi permasalahan ini harus kita investigasi dulu, kita cari dulu fakta-fakta kebenarannya. Oke, baik Pak. Jadi yang sekarang tadi Bapak akan menginvestigasi masalah yang di sekolah ini dan mengkomunikasikan atau komunikasi dengan rekan-rekan sejawat Pak ya. Oke, oke Pak. Pertanyaan yang kedua. Nah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, ya, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebenaran. Baik Pak. Kalau ini kita misalnya Pak ya, misalnya kita diperhadapkan dalam sebuah permasalahan yang tentu menuntut kita untuk membuat sebuah pilihan dalam memutuskan sebuah masalah. Nah, tentu Pak, dari masalah itu kita analisis Pak, kita kembali saya katakan tadi, kita analisis, kita investigasi juga, kita lihat dulu Pak dari sisi mana permasalahan itu, apakah masalah itu berkaitan dengan aturan begitu Pak, apakah masalah itu berkaitan dengan sebuah pilihan bahwa adanya rasa kepedulian kita terhadap sebuah kasus yang nantinya akan diputuskan berdasarkan rasa kepedulian begitu Pak, atau nanti bisa juga kita putuskan berdasarkan sebuah aturan yang tentu kita di sekolah juga memiliki aturan sebagai acuan dalam berlaku dan bertindak. Jadi di sini Bapak akan mengambil keputusan Pak ya. Yang pertama Bapak menganalisis dulu permasalahannya yang ada itu apa ya, ini Pak ya. Setelah itu Bapak baru bisa menentukan pilihan. Contohnya dari itu bergerak tentang kepedulian Pak ya. Oke Pak, untuk pertanyaan yang berikutnya, jadi langkah-langkah apa nih Pak? Atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Ya, terkait dengan penanganan sebuah masalah Pak, atau penanganan sebuah kasus yang tentunya harus diputuskan. Nah, di sini kita tetap mengacu kepada prosedur atau mekanisme yang ada Pak. Makanya kembali saya katakan tadi, jika ini terkait dengan sebuah aturan, maka tentu kita akan menanganinya juga sesuai dengan aturan yang ada. Tetapi ketika ini adalah sebuah pilihan, katakan saja ini adalah dilema etika begitu, antara suatu kepentingan ataupun mungkin kepentingan yang mengakomodasi orang banyak begitu, dalam hal ini warga sekolah, ya kita akan melakukan sebuah keputusan ini melalui mekanisme komunikasi bersama pihak-pihak terkait, ya. Kemudian warga sekolah dan juga yang guru yang ada kita libatkan dalam berkomunikasi tentang pengambilan keputusan ini Pak. Dan sebagai prosedurnya, sebagai dasarnya, kita harus melihat dari kasus ini dari beberapa sudut pandang dulu Pak. Jadi sudut pandangnya bisa saja kasus ini terkait dengan dilema etika, atau apakah ini masuknya kepada rujukan moral. Iya, baik Pak. Jadi sekarang di sini dalam mengambil langkah atau prosedur, ya Bapak menentukan dulu, melihat dulu kasus tersebut itu di posisi dilema etika atau di rujukan moral. Dan dalam langkah-langkah mengambil keputusan tersebut, ya
Bapak di sini tadi mengatakan bahwa akan melibatkan seluruh warga sekolah Pak ya, supaya dalam tanda kutip juga Pak, seluruh warga sekolah itu ya yang memang terkait dengan hal yang memang harus kita putuskan. Oh iya benar sekali Pak ya. Oke Pak, baik. Bisa lanjut Pak ya? Silakan Pak. Oke. Yang berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema? Hal-hal yang mungkin saja ya, atau katakanlah efektif begitu dalam pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika Pak ya. Ketika kita sudah mengetahui dari dilema yang kita hadapi Pak, berdasarkan paradigmanya, apakah ini antara benar ya Pak, lawan benar misalnya, ataukah ini benar lawan salah, atau juga ini menyangkut kepentingan individu atau kepentingan kelompok, atau apakah ini nanti hasil akhirnya seperti apa, dan juga apakah ini nanti rasa kepedulian dan keadilan begitu. Nah, tentu hal-hal ini harus kita cermati dulu Pak dalam pengambilan keputusan. Ketika nanti keputusan itu sudah kita tetapkan, kita ambil, kita harus tahu dampaknya seperti apa. Dampaknya terhadap diri ataupun kelompok, ataupun mungkin ya dalam konteks ini kita warga sekolah yang ada di sekolah ini. Jadi dalam membuat keputusan itu tentu efektivitasnya itu kita harus melihat dampaknya seperti apa. Ketika keputusan itu harus kita putuskan. Oke baik. Jadi di sini hal-hal yang sekiranya dapat efektif dalam pengambilan keputusan. Dan di sini Bapak, jadi dalam mengambil keputusan itu melihat dulu ya apa kira-kira berdampak kepada yang mana supaya saya dapat memberikan secara efektif. Oke, Pak Pamdi. Pertanyaan berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di lima? Ya benar sekali Pak. Terkadang kita memang dalam membuat keputusan Pak, seringkali kita diperhadapkan kepada hal-hal yang menjadi suatu pilihan. Ya. Akan tetapi bagaimanapun itu pilihannya Pak, kita harus tetap mengambil sebuah keputusan ketika kita memang diperhadapkan dalam sebuah masalah. Nah, yang menjadi tantangan Pak, yang paling sering justru adalah terkadang permasalahan itu sedikit saja perbedaannya antara rujukan moral dengan dilema etika Pak. Nah, itu. Jadi ketika kita mengambil keputusan, nah yang tadinya ini atas dasar dilema etika, bisa saja kita terperangkap ke sebuah keputusan yang sebenarnya lebih kepada rujukan moral. Sebagai contoh misalnya Pak, kasus-kasus yang tentu ya bukan ini ya, memang di sekolah kita sejauh ini Pak ya, kita sendiri sebagai kepala sekolah di sini memang kita upayakan dalam membuat kebijakan dan keputusan itu lebih kepada kepentingan warga sekolah dan juga berpihak kepada murid. Kalau sebelumnya ya mungkin kita juga ada yang ini mengatakan bahwa ada terjadi sebuah keputusan yang semestinya ya
berarti nggak diterima oleh sekolah gitu. Nah, tetapi di sini kan bisa kita luruskan juga bahwasanya setiap keputusan itu tentu Pak, tantangannya adalah menurut kita baik Pak, tetapi belum tentu oleh komunitas lainnya ataupun mungkin individu lainnya atau kelompok lainnya. Jadi artinya pengambilan keputusan itu Pak, tantangannya tentu ada pro dan kontra. Gitu, Pak. Ya, jadi dalam mengambil keputusan yang disampaikan Bapak tadi, ya tentu mengalami pro dan kontra Pak ya. Jadi memang di sini tuh kita harus mampu dalam mengatasi kasus supaya tidak menimbulkan apa ya, yang ada pihak yang dirugikan gitu Pak ya. Benar. Oke Pak, luar biasa. Tanya berikutnya Pak ya. Nah ini Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Ya, apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat, ataukah Bapak memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda cari? Ya, benar sekali Pak ya. Terkait dengan bagaimana kita sendiri sebagai kepala sekolah di sini mengambil keputusan, tentu Pak, kembali lagi saya katakan bahwa dari permasalahan ini memang kita lihat dulu Pak, urgensinya atau prosedurnya seperti apa yang harus kita putuskan agar keputusan ini nantinya bisa diterima dalam sebuah kelompok, tentunya di sini dalam tanda kutip ya, komunitas misalnya, atau pada konteks ini adalah di sekolah ini. Nah, prosedurnya apa? Sebagai contoh kita di sekolah ini kan kita ada contoh petugas ataupun yang bertugas kita bentuk dalam menangani misalnya kita kekerasan di sekolah atau kasus-kasus yang berkaitan dengan PPPK di sekolah. Nah itu kita bentuk pengurus atau timnya yang nantinya secara prosedural secara jenjangnya mereka inilah yang akan menangani permasalahan-permasalahan ini sehingga pada akhirnya nanti kalaupun itu sampai kepada kita sendiri selaku penanggung jawab di sekolah ini ya secara prosedur tentunya itu harus dipenuhi dulu. Nah dan juga pihak-pihak terkait yang terlibat dalam ini baik itu secara berkolaborasi dan juga bekerja sama itu perlu kita libatkan juga. Contohnya kalau itu terjadi oleh murid ya kita akan melibatkan juga orang tua murid apabila itu kondisinya memungkinkan. Jadi cara atau prosedur yang dilakukan di sekolah penanganan kasus Pak ya. Jadi Bapak akan membentuk Pak ya, membentuk PPPK ya Pak, penanganan apa? Penanganan tindak kekerasan. Ya, penanganan tindak kekerasan sekolah Pak ya. Dan juga pihak-pihak yang melibatkan seperti orang tua murid, kalau misalkan masalah tentang murid, ya. Oke Pak. Tanya lagi Pak lah. Ya. Nah ini Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak ya membantu dalam mengambil sebuah keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentu Pak ya, tentu kalau di sekolah kita akan melibatkan juga guru-guru yang ada, rekan sejawat, apalagi kalau memang di sekolah itu ada sebuah tim seperti contoh yang saya katakan tadi di sekolah ini kan kita memiliki tim PPPK itu sendiri. Ya, jadi mereka inilah yang juga dapat membantu tugas-tugas kepala sekolah dalam mengambil keputusan. Jika memang sebenarnya itu tidak harus sampai kepala sekolah yang memutuskan dalam kasus-kasus seperti ini ya
ya tentu dapat diputuskan juga oleh tim yang sudah ditentukan, terkecuali hal itu memang menjadi keputusan kepala sekolah itu sendiri. Ya, ya, luar biasa Pak ya. Jadi seseorang yang membantu Bapak yaitu tim Pak ya, Ya, tim atau rekan sejawat yang ada di sekolah dan membentuk tim PPK Pak ya. Ya. Oke, luar biasa. Pak, saat terakhir Pak saat terakhir Pak. Ya. Pertanyaan terakhir Pak ya. 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 Jadi dari semua hal yang telah disampaikan, kemudian apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil sebuah keputusan dilema ini? Baik Pak, dari semua proses yang sudah kita lakukan ini, di sini saya sudah berterima kasih kepada Bapak sudah berkenan hadir ke sekolah kita untuk melakukan wawancara dan sebagainya ini. Tentu Pak, dari sini kita dapat banyak pembelajaran dalam hal pengambilan keputusan, bahwasanya keputusan itu tidak serta-merta harus menjadi tanggung jawab kepala sekolah sendiri. Artinya dalam membuat keputusan tentu ada pihak lain yang perlu kita libatkan, yang meskipun nantinya itu kepala sekolah yang memutuskan, tetapi pihak lain juga perlu dilibatkan. Dan ini saya memperoleh pembelajaran dari sini bahwa keputusan juga harus kita lihat dari sisi sudut pandang mana, paradigma apa yang kita gunakan dalam mengambil keputusan, dan itu mengarahnya kepada prinsip apa begitu kan? Apakah ini berkaitan dengan aturan, ataukah ini berkaitan dengan dilema rasa kasihan misalnya, kepedulian. Jadi tentu dari berbagai masalah ataupun hal yang harus kita putuskan, kita analisis gitu. Jadi dari sini saya banyak memperoleh pembelajaran juga Pak dari proses wawancara ini, dan saya mengucapkan banyak terima kasih Pak. Iya, sama-sama Pak. Jadi sama Pak, juga di sini banyak mendapat pencerahan dan pengalaman dari Bapak tentang penanganan kasus sebelumnya yang ada di sekolah Bapak. Jadi Bapak, saya kira kita cukup sampai di sini. Saya minta maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan tadi. Dan saya juga ucapkan terima kasih sekali lagi Pak, Ya. karena Bapak sudah bersedia meluangkan waktunya untuk saya ya dalam hal ini untuk mewawancari Bapak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.